back to my YouTube channel. Jadi ya, dari kemarin banyak yang minta cerita mafia gitu kan. Terus aku kayak agak gimana gitu ya mau bikin cerita begituan lagi. Tapi nggak apa-apa, tetap aku realisasikan ya demi kalian. Jadi ya, selamat menonton. Semoga kalian suka sama ceritanya ya. Selamat menonton. Oh iya guys, jangan lupa juga klik tombol like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka sama ceritanya. Dan sepertinya aku bakal sering update sesuai dengan permintaan kalian. Cuman ya durasinya bakal di maksimal 10 menit atau ya 9 menit lah ya. Aku coba lah ya. Thank you guys. Pian, cepet selidiki kasus ini. Loh, ini kan kasusnya si Bintang ya pak? Anak mafia terkenal yang hilang secara misterius itu. Aduh, saya nggak berani pak ngurusin kasus yang beginian yang berkaitan sama mafia. Ya mau gimana lagi, Pian? Detektif lain pada sibuk ngerjain kasus mereka. Jadi ya, cuman kamu yang tersisa. Kalau kamu nolak kasus ini, kamu akan saya mutasi ke daerah terpencil dan jauh dari mama kamu. Jangan pak, jangan, saya mohon jangan. Kalau gitu, baiklah pak, saya akan urus kasus anak mafia ini. Bagus, dan pastikan kamu temuin si Bintang hidup-hidup. Karena itu permintaan dari bapaknya. Baiklah pak. Kalau udah megang kasus mafia begini mah, nyawa gue udah pasti 50-50. 50 gila atau 50 lagi metong gitu, aduh. Ngurusin kasus mafia nggak seburuk itu kok, Ian. Kalau lu berhasil, koneksi lu langsung para mafia terkenal. Nah, terus kalau gagal, organ gue auto dijual coy di pasar gelap besok hari. Well, bisa jadi. Anyway, sini gue bantu. Gue beberapa kali berurusan sama para mafia, jadi udah berpengalaman. Dan sebenarnya mereka juga biasa aja sih. Biasa aja? Biasa aja gimana maksud lu? Iya, mereka juga punya etika. Dan gak sembarangan ngebunuh orang. Mereka ngebunuh kalau emang lu yang salah. Ditambah lagi, bayaran dari mereka juga gila-gilaan loh. Dah yuk, kita mulai review kasusnya, gue bantu. Gak usah, gak apa-apa. Gue bisa kerjain ini sendiri. Ntar kalau emang gue butuh bantuan lu, gue baru hubungin lu lagi. Oke? Oh, oke. Kalau gitu hati-hati ya, Yan. Siap. Oke, jadi si Bintang terakhir kelihatan di sekolahnya pas pulang sekolah. Dan dari beberapa saksi, si Bintang tuh katanya naik mobil van hitam seperti biasanya. Sumpah aneh banget gak sih? Setahu gue anak mafia tuh bukannya dijaga ketat banget ya, karena kan saingan mereka gila-gilaan gitu loh, main langsung bunuh. Kok bisa sih ini sampai kecolongan? Hai, kamu yang namanya Bulan kan ya? Iya bener, ibu ini detektif Pian kan ya yang ngurusin kasusnya si Bintang? Iya bener, saya datang ke sini buat nanya-nanya soal si Bintang. Dan menurut keterangan anak-anak sekitar sini, kamu tuh sahabatnya si Bintang ya? Sahabat? Bisa dibilang gitu deh. Oke, kalau gitu saya mau nanya, si Bintang itu orangnya gimana ya kalau di sekolah? Bintang tuh anaknya cantik, populer, ramah, dan datang dari keluarga yang harmonis. Itu aja sih. Keluarga harmonis? Yoi, dia sering banget pamer walaupun papanya mafia terkenal. Dia tuh tetap disayang kayak princess di rumah. Katanya sih begitu. Oh, oke. Sama selama dia berteman sama kamu atau di sekolah gitu, dia ada ngerasa takut akan sesuatu gitu gak sih? Kayak ada ancaman atau gimana? Ada cerita gitu? Ancaman sih nggak ada karena nggak ada yang berani sama dia. Kalau tanda ketakutan ada sih setiap kali ngelewatin kolam renang. Kolam berenang? Emangnya kenapa? Katanya sih dia takut sama air kolam karena dia nggak bisa berenang dan pernah hampir metong tenggelam pas kecil. Oh, oke. Berarti kayak trauma masa kecil gitu ya? Kayaknya udah semua deh yang mau saya tanyain. Makasih banyak ya Bulan atas bantuannya. Sama-sama Bu. Oh iya, hati-hati ya Bu. Takutnya ibu jadi bintang kedua. Hah? Maksud kamu ngomong itu apa Bulan? Bulan? Siapa sih yang nelfon jam segini? Halo? Pian, ke alamat yang saya kasih sekarang juga. Waduh, maaf banget nih Pak, saya lagi ngurusin kasusnya Itu si Bintang, sudah ketemu. Apa? Pak, di mana si Bintang? Pak? Kamu gagal, Yan. Si Bintang ditemukan tewas tenggelam di kolam renang umum dengan peluru di dahinya. Apa? Kamu gagal, Yan. Si Bintang ditemukan tewas tenggelam di kolam renang umum dengan peluru di dahinya. Apa? Tapi kenapa Pak? Maksud saya... Kamu gagal, Pian. Bintang tewas. Kamu gak berhasil menemukannya hidup-hidup. Aduh Pak. Dan ayahnya Bintang sudah menunggu kamu di rumahnya malam ini. Pak, please tolong saya Pak. Kalau saya ke rumah papanya si Bintang malam ini, saya udah pasti metong Pak. Maaf Pian, tapi ini kesalahan kamu sendiri.
Gue harus pergi coy dari negara ini secepatnya. Negara ini udah gak aman buat gue. Woi, itu kan detektif yang lagi diincar sama mafia terkenal yang anaknya baru metong itu, si Bintang. Apa? Gue udah jadi buronan. Maaf Bu, tapi Anda tidak diizinkan untuk keluar dari negara ini. Loh, tapi kenapa nggak bisa? Saya sama sekali nggak punya catatan kriminal loh. Ditambah lagi, saya ini detektif. Kenapa saya nggak diizinin buat pergi dari sini? Itu karena lu gagal menemukan sekaligus menyelamatkan anak gua. Weh, itu bapaknya si Bintang gak sih? Apa? Sekarang ikut saya sekarang juga. Kamu tahu hukuman yang saya berikan kepada orang-orang yang gagal jalanin tugas dari saya? Ampuni saya Pak, ampuni saya. Saya benar-benar udah berusaha buat cari Bintang semaksimal saya. Pak, tolong ampuni saya Pak. Atau enggak gini, saya bakal cari siapa pelaku dari pembunuhnya si Bintang. Temukan siapa pembunuh Bintang. Saya yang punya koneksi ribuan orang terkenal aja nggak bisa nemuin, apalagi kamu. Baiklah, kita bikin perjanjian. Kalau dalam 3 hari kamu gagal temukan siapa pembunuhnya si Bintang, saya akan jual semua organ tubuh kamu. Organ saya Pak. Tapi Pak, Atau mau saya jual sekarang juga? enggak Pak. Saya akan temukan pelaku pembunuhnya dalam 3 hari. Ya Pak. Pasti saya ketemu dalam 3 hari. Kalau kamu bisa temukan siapa pembunuhnya, tunjukin buktinya ke saya dan pastiin pelakunya hidup. Baru saya berikan kamu duit sebanyak apapun. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa banget. Saya nggak dibayar, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa hidup aja udah cukup kok Pak. Pinter. Harry, lu bilang lu punya pengalaman kan ya buat ngurusin kasus para mafia gitu. Tolongin gue dong, kalau dalam 3 hari gue nggak bisa nemuin siapa pelaku pembunuhannya si Bintang, gue bakal metong coy, organ gue bakal dijual. Sejujurnya, karena penasaran gue juga udah coba cari tahu Ian dari semua kenalan-kenalan gue. Lalu lu tahu gak kira-kira siapa pelakunya? Enggak Ian, karena nggak ada satupun dari mereka yang berani nyari masalah sama ayahnya si Bintang. Kalau clue-nya gitu, masa kenalan lu nggak ada satupun yang kepikiran gitu loh siapa pembunuhnya si Bintang? Dugaan kita sih sepertinya ketua mafia terkenal yang namanya Anos. Karena dia tuh emang dendam banget sama ayahnya Bintang dari dulu. Dan dia juga banyak banget orang dalamnya di pemerintahan sekaligus kepolisian. Maksud lu karena dia nggak bisa ngehabisi bapaknya, makanya dia ngehabisi anaknya gitu si Bintang? Bisa jadi, ditambah lagi pas Bintang metong, Anos ada di situ. Masuk akal sih. Kalau gitu makasih banyak ya Harry atas informasinya. Apa-apa nih? Kenapa gue dibawa ke sini? Well, kata detektif ini lu yang habisi nyawa si Bintang anak gue. Hah? Bukan gue sial. Detektif sialan. Emangnya lu ada bukti kalau gue ini pelakunya? Hah? Bukti pasti memang belum saya temukan, tapi untuk rekaman CCTV yang menyatakan bahwa Anda berada di sekitar lokasi kematiannya si Bintang, itu saya punya. Itu gue di sana karena gue diajak ketemuan sama seseorang. Dan siapakah orang itu? Bisa disebutkan? Jawab atau gue tembak kepala lu sekarang juga. Kembaran lu. Dia ngaku ke gue kalau lu mau ngehabisi nyawanya si Bintang. Apa? Oh, kembaran gue. Iya, lu punya kembaran dan gak ada siapapun yang tahu soal itu. Detektif tolong saya. Di sini dia orang jahatnya. Sabar, tapi itu nggak masuk akal. Nggak mungkin ayahnya Bintang ngehabisi nyawa anaknya sendiri. Bisa aja kalau anaknya si Bintang itu. Jangan pernah sebut nama Bintang dengan mulut kotor lu itu. Anyway, lu detektif, gue punya tugas baru buat lu. Apa? Nggak mungkin ayahnya Bintang ngehabisi nyawa anaknya sendiri. Bisa aja kalau anaknya si Bintang itu. Jangan pernah sebut nama Bintang dengan mulut kotor lu itu. Anyway, lu detektif, gue punya tugas baru buat lu. Maksud saya tugas apaan ya Pak? Lacak keberadaan kembaran saya sekarang juga. Dan jangan biarkan dia terbang keluar dari negara ini. Maaf Pak, tapi saya belum punya wewenang buat itu semua. Kalau gitu sebut saja nama saya. Kepala kepolisian kenal saya kok. Percayalah, bukan saya yang menghabisi nyawanya si Bintang. Iya saya percaya kok bukan bapak pelakunya. Satu lagi, jangan kasih tahu siapapun kalau saya punya kembaran. Karena dia sendiri tidak punya identitas. Dan belum saatnya dunia tahu kalau saya punya kembaran. Baiklah Pak, saya mengerti. Dan ini pegangan buat lu selama lu kerja nanti. Terima kasih banyak Pak. Wah, apa-apaan anjir, kenapa semuanya jadi membingungkan dan aneh banget sih? Yan, itu si Anos metong. Iya. Tapi kenapa? Maksud gue, emangnya udah kebukti kalau dia tuh pelakunya? Well, belum terbukti sih, tapi sepertinya dia ada kaitannya dengan kematiannya si Bintang gitu loh, makanya langsung gitu. Pian, ada apa? Katanya kamu cari saya. Iya Pak, saya mau minta akses CCTV di seluruh negara ini. Apa? Kamu pikir kamu siapa, ha?
Hanya orang dengan jabatan yang tinggi saja yang bisa. Maaf Pak, tapi saya disuruh sama papanya Bintang dan ini dia ada ngasih kayak kartu akses gitu. Baik, kalau gitu aksesnya saya berikan. Silahkan bekerja, Pian. Oh, oke. Anjir, sakti banget ini kartu. Apa-apa nih? Kok di laporan DNA ngebuktiin bahwa bapaknya Bintang tidak memiliki hubungan anak dan ayah sama sekali sih sama Bintang? Nggak mungkin Bintang bukan anak kandungnya kan ya? Nggak tahu lah, gue mesti nyari kembarannya dulu deh. Ternyata nemuin lu nggak susah itu ya? Detektif, tolong jangan penjarakan saya. Saya tidak salah. Sejujurnya gue juga bingung sih mau mulai dari mana. Tanyakan saja, apapun itu akan saya jawab dengan jujur. Tapi tolong jangan penjarakan saya. Oke, kalau gitu pertanyaan pertama. Kenapa lu takut banget mau dipenjarain? Itu karena saya bakal autometong di sana. Kembaran gila saya udah ngutus pembunuh di sana. Oke, berarti ini artinya lu sama kembaran lu nggak punya hubungan baik ya? Baik, dulunya baik. Tapi semenjak istrinya godain saya, semua berubah. Istrinya godain lu maksudnya? Tapi bukannya lu aja nggak punya identitas gitu ya? Gue emang gak punya identitas. Tapi bukan berarti gue gak nyata. Jadi di saat kembaran gue pergi kerja, gue... Dan istri kembaran lu bikin anak. Habis itu baru lahirlah si Bintang. Benar, tapi semua itu bisa ditutupi dengan mudah. Karena kembaran saya tuh sibuk banget. Terus bisa ketahuan gitu endingnya gimana ceritanya? Itu karena Bintang punya alergi kolam berenang sama kayak saya. Dan dari situlah kembaran saya curiga dan... Tes DNA. Benar, dan karena dia emosi, dia langsung culik dan habisi Bintang sekaligus istrinya. Detektif, saya tahu Anda orang baik dan bisa menilai karakter saya yang suci ini. Enggak, penjelasan lu tuh gak masuk akal buat gue. Karena kalau emang ketua mafia itu yang ngehabisi nyawa si Bintang, anaknya, kenapa dia harus repot-repot lapor polisi buat laporin kehilangan anaknya? Gue tahu lu pasti selama ini cuma ngerasa jadi bayang-bayang kembaran lu doang kan, makanya lu ngehancuri keluarga kecilnya dengan cara memperkaos istrinya sampai istrinya hamil dan melahirkan anak lu secara diem-diem sampai akhirnya si ketua mafia itu sayang sama anaknya dan lu nggak terima gitu loh. Lu laporin kalau misalnya itu bukan anak kandung dia, tapi ternyata apa? Dan nerima juga kalau misalnya itu bukan anak kandung dia. Lu tau dari mana soal itu semua? Udah gue bilang, gue cuma nebak. Dan gue lanjut nih ya. Lu murka karena keberadaan mereka berdua tetap diterima sama kembaran lu. Makanya lu habisi istri kembaran lu beserta anak kandung lu sendiri, si Bintang. Kayaknya bener nih tebakan gue 100%. Kalau dilihat dari muka lu ya. Yaudah, tunggu aja di sini karena 30 menit lagi lu juga bakal dijemput kok ya. Dijemput sama siapa? Siapa lagi? Ya kembaran lu lah. Duit unlimited gue udah masuk. Kalau gitu, selamat menunggu ya. Gue mau liburan dulu. Berapa harga diriku? Gila, harga diri sekarang diukur pakai filter anjir. Ya, 20.000 doang. Oke, sekarang kita lihat harga dirinya si Jono berapa. Sekarang We see how much you worth. Oh, you only worth 50k rupiah. Mama aku mau ikutan anjir.